Halo teman-teman, selamat tahun baru 2025. Nggak terasa 2024 sudah kita lalui dan hari ini adalah hari pertama tahun 2025. Sudah bulan Januari yang berarti kurang dari 3 bulan lagi kita akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Ini pertandingan yang krusial, yang penting, dan marilah di hari pertama tahun 2025 ini kita tingkatkan optimisme kita bahwa insya Allah kita akan meraih kemenangan di kedua pertandingan nanti, yaitu ketika melawan Australia dan Bahrain. Peluang untuk mengalahkan Australia terutama di kandangnya sendiri terbuka lebar karena saat ini timnas kita dihuni oleh para pemain berkualitas yang berkarir di liga-liga top Eropa. Mulai dari Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, hingga kemudian Italia. Mereka adalah para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dan mereka telah mengikuti program naturalisasi yang kemudian membuat mereka bisa membela timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Kontribusi dan keberadaan para pemain yang berkarir di Eropa ini sangat terasa bagi peningkatan performa timnas Indonesia selama ini. Bahkan terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana ya sejauh ini timnas kita sudah berhasil mengumpulkan 6 poin dari 6 kali pertandingan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sendiri baru akan kembali dilangsungkan pada bulan Maret tahun ini, di mana pertandingan yang terdekat Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain. Menjelang dua pertandingan tersebut sebenarnya ya masih agak lama, masih kira-kira kurang dari 3 bulan, tapi para pemain timnas kita, terutama mereka yang berkarir di luar negeri, di Eropa, itu sangat baik penampilannya bersama klub mereka masing-masing. Jay Itzes misalnya di Serie A. Pemain ini, Jay Itzes ini benar-benar menjadi pemain yang konsisten bersama Venezia di Italia. Kemudian selain Jay Itzes, ada juga Kevin Dix dan kemudian Ole Romini dan beberapa pemain yang lain. Nah, selain menit bermain bersama klubnya masing-masing, beberapa pemain seperti sekali lagi Jay Itzes, kemudian Ole Romini, Calvin Verdong, dan beberapa pemain yang lain itu memiliki potensi bergerak di bursa transfer Januari. Ole Romini belakangan ini sering dikait-kaitkan dengan Oxford United. Kemudian ada juga Kevin Dix yang dikabarkan bakal dipinang oleh klub Bundesliga. Selain mereka, ada juga Mads Hilgers, back FC Twente yang juga dikabarkan bakalan hijrah ke klub yang lain. Perlu teman-teman ketahui bahwa Mads Hilgers itu telah ramai dikait-kaitkan dengan beberapa klub bagus sejak musim panas lalu. Namun saat ini namanya kembali dibicarakan menjelang bursa transfer Januari. Media Belanda, Twente Insight, membeberkan bahwa pemain keturunan Manado tersebut bisa segera memecahkan rekor transfer klub. Twente Insight itu mengklaim bahwa bek termahal yang pernah dijual FC Twente adalah ketika Ronnie Stam yang dijual ke Wigan Athletic pada Juli 2010 dengan harga 4 juta euro atau senilai 67,5 miliar rupiah. Kalau kita lihat kondisi hari ini, nilai Mads Hilgers itu mencapai 9 juta euro atau setara dengan 156,43 miliar rupiah. Yang mana kalau Mads Hilgers benar-benar pergi dari FC Twente dengan nilai jual tersebut, maka dia akan melewati rekor Stam sebagai bek termahal. Twente Insight mengulas bahwa rekor transfer Stam bisa sepenuhnya dipecahkan pada tahun ini, di mana Twente melihat hal tersebut ada pada diri Mads Hilgers. Media Belanda tersebut menegaskan bahwa sisa kontrak Mads Hilgers yang akan berakhir pada tahun 2026 memungkinkan dia untuk kemudian pindah pada Januari atau musim panas 2025. Menurut Twente Insight, sang bek tengah berusia 23 tahun tersebut masih memiliki sisa kontrak setahun bersama FC Twente setelah musim ini dan kemudian bisa membuat perpindahan dimungkinkan. Situasi kontrak Mads Hilgers memang memungkinkan dia untuk pindah dalam waktu dekat. Karena biasanya di Eropa pemain dengan sisa kontrak setahun itu akan dijual. Itu juga bisa saja terjadi pada Mads Hilgers. Mads Hilgers itu hanya terikat kontrak hingga musim panas 2026.
dan ketimbang kehilangan dia secara gratis pada tahun 2026, maka kemungkinan FC20 akan berusaha mencari pembeli pada bursa transfer musim panas ini demi mendapatkan uang dari kepergian sang pemain. Sekali lagi, kepergian Mesielgas dari FC20 ini sangat mungkin untuk terjadi. Apalagi sejauh ini Mesielgas telah dikaitkan dengan sejumlah tim elit Eropa, seperti Sevilla dari Liga Spanyol, kemudian Bologna dari Italia, di mana kedua klub tersebut itu sempat dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Mesielgas. Sekali lagi, ini juga akan menjadi hal yang bersejarah bagi timnas kita, timnas Indonesia, jika Mesielgas beneran dijual. Karena dia akan menjadi satu-satunya pemain yang memecahkan rekor penjualan atau transfer termahal FC20. Saya kira kabar baik ini bukan hanya soal rekor transfer, tapi juga menjadi tambahan energi positif bagi timnas kita, timnas Indonesia, yang akan berlaga di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Kabar baik tersebut tentu kita harapkan bisa menular ke performa sang pemain nanti bersama timnas Indonesia di bulan Maret. Apalagi Mesielgas sendiri itu sudah 2 kali absen, yaitu ketika timnas Indonesia melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi, yang artinya bulan Maret nanti adalah comeback-nya dia bersama timnas Indonesia. Selain dia, ada juga Kevin Dix yang juga tidak bisa bermain alias absen di pertandingan terakhir timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi. Bisa dibilang, laga melawan Australia adalah comeback-nya mereka berdua. Dua pemain yang menurut saya ini memiliki kualitas yang tinggi. Dua pemain ini akan bahu-membahu bersama pemain lain di timnas Indonesia seperti Jai Itzes yang tampil sangat luar biasa bersama klubnya di Liga Italia, kemudian juga Calvin Verdong yang selalu bermain konsisten di setiap laga. Pemain-pemain seperti mereka ini sangat sayang jika diturunkan di Piala AFF karena level mereka sudah dunia. Bahkan Shin Tae-yong sendiri mengatakan bahwa kalau timnas Indonesia menurunkan para pemain senior, maksud saya artinya adalah para pemain yang berkarir di Eropa untuk Piala AFF, maka Indonesia bisa dipastikan membawa titel juara dari Piala AFF, tapi hal itu tidak Shin Tae-yong lakukan karena beberapa alasan. Yang jelas, alasan paling penting, paling utama adalah bahwa AFF cukup menjadi ajang regenerasi karena ke depan timnas Indonesia baik di level senior maupun di level kelompok usia memiliki banyak agenda penting. Itulah kenapa kemudian timnas butuh regenerasi dan Piala AFF adalah ajang yang tepat untuk melihat bibit-bibit muda potensial di timnas kita. Alasan yang kedua, jelas Piala AFF bukanlah atau tidak termasuk dalam agenda FIFA sehingga para pemain yang berkarir di Eropa itu tidak bisa dilepas oleh klub mereka masing-masing. Dan yang terakhir, kalau sepak bola kita mau terus meningkat dan bisa secara konsisten masuk Piala Dunia seperti perkataan Pak Erick Thohir, maka para pemain dan semua stakeholder itu sudah harus merubah mindset dan orientasi tujuan sepak bola kita. Jadi jangan masih terkungkung oleh gengsi AFF atau Asia Tenggara. Sementara kita saat ini sudah berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di tahun 2027 teman-teman, nanti kita secara otomatis berlaga di Piala Asia tanpa perlu mengikuti kualifikasi seperti biasanya. Jadi kalau sampai saat ini kita masih membandingkan diri dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, atau bahkan Filipina, itu berarti gengsi dan kelas kita masih di Asia Tenggara. Kita masih gengsi kalah melawan Filipina seperti yang terjadi di Piala AFF kemarin. Kalau kalian masih gengsi dan mencak-mencak gara-gara kalah dari Filipina, itu berarti mental kalian masih AFF, masih Asia Tenggara. Itu sama sekali tidak cocok dengan level kita yang saat ini sudah fokus bersaing memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Maka oleh sebab itu, menjelang pertarungan krusial melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret tahun ini 2025, kita perlu melihat kembali visi besar sepak bola Indonesia. Apakah hanya akan berkutat di Asia Tenggara atau mulai harus meningkatkan level ke Asia atau bahkan dunia?
Dengan sudah memiliki pemain-pemain seperti Jay Itzes di Serie A Italia, kemudian ada Kevin Dix dan Mes Hilgers, dan pemain-pemain lain yang berkarir di Eropa, sangat tidak layak sepertinya kalau kita masih merendahkan level kita sendiri di lingkup Asia Tenggara atau ya masih di Piala AFF. Dan mudah-mudahan dengan adanya pemain-pemain berstandar Eropa seperti yang saya sebutkan tadi, timnas kita, timnas Indonesia bisa benar-benar membuktikan kelasnya saat ini. Karena tahun ini adalah tahun penentuan apakah timnas kita, Indonesia, bisa lolos langsung ke putaran final atau masih harus melanjutkan ke putaran selanjutnya, putaran yang keempat. Tidak masalah apakah lolos langsung atau masih harus berlaga di putaran yang keempat. Yang terpenting hasil akhirnya sama, yaitu bermain di Piala Dunia 2026. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah komentar, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.